Semi, selamat malam semua. Malam, malam. Oke, mungkin karena ini masih jam 7.53, kita sesi seperti biasa, sesi berdoa dulu ya. Silakan siapkan kopi, kopi sama note-nya dulu ya. Nah, ini mohon kita mungkin sebelumnya buka dengan ini ya. Ini saya tulis di sini di chat room. Silakan nanti berdoa seperti biasa ya sebelum kita mulai karena emang program ini kan didedikasikan untuk almarhumah ya. Oke. Saya rasa kita mulai dengan berdoa dulu ya. Oke. Waktu berdoa mulai. Berdoa selesai. Absensi ya. Kalau di absensi rame nih kita, nggak cukup waktunya. Oke. Saya rasa kita mungkin langsung mulai aja kali ya. Wah, kasih Google Form ya. Ya nanti ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa bikinin Google Form kali ya nantinya. Ya, saya nggak sempat sih bikin absensi ya. Oke, kita sambung aja materi kita ya. Nah ini. Ya, ini adalah sesi ke-5 ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, biar ada suaranya. Salam sejahtera teman-teman. Ya, jadi nanti mungkin ada yang mau buatin ini ya absensi ya, form absensi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita lanjutin materi di Official CompTIA IT Fundamentals Plus ya, ITF Plus. Kita masuk di modul 2, jadi modul 2, unit 4, using databases. Jadi ini pengantar banget ya, jadi nggak ada apa-apanya sih sebenarnya. Saya juga bingung mau kasih demo, soalnya saya nggak ada instalasi database. Tapi nanti tinggal untuk teori aja lah, baca-baca ya. Bisa mungkin lihat di YouTube juga lah nantinya. Objectives, describe databases and explain the purpose of database for a database, of a database. Kemudian list the relational methods used by structured databases. Kemudian list the ways that users and application can interface with databases. Kemudian ada distinguish application architecture models ya. Nah, konsep database ya. Jadi konsep database ini sebenarnya adalah satu highly structured data storage. Nah, kemudian information is recorded in tables yang biasanya berupa ada columns, fields, atau disebut dengan records atau row. Jadi ada columns, ada row. Ya. Nah, mungkin yang terkenal di sini ada MySQL, ada Microsoft SQL, dan Oracle. Ya. Postgre SQL juga ada. Ya. Nah, kemudian database usage-nya itu mulai dari creation, kita bisa bikin database, kita bisa import, input, kemudian storage. Ya. Maksudnya storage ini disimpan datanya, data persistence, kemudian kita bisa query, kemudian kita bisa reports. Ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Jadi exportnya maksudnya gini, dari database kita bisa melakukan export, di mana ini exportnya ini bisa
ekspor dan import sih sebenarnya. Itu dengan flat file system versus database. Jadi kalau flat file system itu spreadsheet ya, seperti contohnya comma separated value yang ditampilkan di sini, itu bentuk dari plain text ya. Nah, dari sini juga bisa kita import sebenarnya ke dalam database. Databases define column and data types and validate data entry. Kemudian databases can store and link multiple tables in a schema. Kemudian databases support many users and very high transaction, record update rates. Kemudian databases are more scalable. Kemudian databases can use more sophisticated access control. Ya. Nah, kalau misalnya Anda punya database, misalnya MySQL, Anda ingin connect, Anda bisa pakai tool yang namanya ini ya, saya lupa namanya itu. Jadi ada tool yang bisa digunakan untuk mengquery database ya dalam berbagai bentuk ya. Kemudian strukturnya database structure itu disebut dengan yang paling terkenal kita sering gunakan itu disebut dengan Relational Database Management System atau RDBMS. Nah, kalau untuk query-nya kita menggunakan Structured Query Language atau SQL. Bisa berupa Microsoft SQL Server, Oracle Database, kemudian ada MySQL sama Microsoft Office Access. Nah, kemudian nanti ada di situ ada yang namanya primary key, ada foreign key, ya. Primary key itu biasanya digunakan untuk indexing ya, jadi bisa untuk melakukan pencarian, indexing, pengurutan, sortir dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya foreign key, secondary key ya. Foreign key ini biasanya digunakan untuk di sini ada dibilang ya, it is more efficient and reliable to store data in multiple tables. Kemudian the primary key is designated table column with unique value for each record. Jadi setiap record itu punya yang namanya primary key. Ya, misalnya customer ID atau stock ID atau item number ya. Kemudian the foreign key is a column that references the primary key value of another table. Jadi kalau foreign key itu adalah satu kolom di mana dia akan mereference primary key yang berada di tabel lain ya. Nah itu. Jadi misalnya contoh kita mau melakukan koneksi dari satu table ke tabel lain, misalnya contoh tabel transaksi dengan tabel customer, nah, itu bisa kita gunakan primary key dan foreign key. Nah itu nanti kita lihat di ini. Anda bisa lihat nanti di YouTube lah ya. Kemudian ada definition of tables, columns, and relationship is called the database schema. Jadi schema itu sebenarnya adalah satu besaran satu entity di dalam database yang sebenarnya itu terdiri atas beberapa objek, ada kolom ya, ada ada tables ya, ada virtual tables dan sebagainya ya. Nah, ini contoh sederhana dari satu relational database ya. Misalnya kita ada namanya customer ID, di sini ada customer ya. Tabelnya namanya customer. Di situ ada first name, surname, address to, town, telephone, age. Kemudian ada customer ID. Nah, customer ID ini bisa dikonekkan ke beberapa tabel lain. Contohnya di sini ada book, ada lending. Nah, book itu ada ISBN number ya. Nah, kemudian satu itu adalah yang namanya primary key, sedangkan kalau primary key ini berada di tabel yang lain, itu disebut dengan apa tadi itu foreign key ya, foreign key. Jadi kita bisa melakukan tracing terhadap ini, ada satu table namanya lending, di mana lending ini ada ISBN number, ada customer ID, ini bisa di-linkkan, di-joinkan dengan customer ID yang ada di table lain. Ya. Itu. Oke, nah kemudian di situ ada juga constraint, ya. Constraint ini menganut GIGO atau garbage in, garbage out. Jadi maksudnya apa yang dimasukkan kalau sampah ya keluar juga sampah, ya. Kemudian ada columns atau fields are defined with a data type which act as a basic constraint on what can be entered. Jadi misalnya contoh kalau di setelnya kolomnya constraint-nya cuma bisa integer, ya berarti cuma number ya, angka. Kalau cuma karakter, nah bisa masukkan apa aja. Nah, constraint can be applied in other ways. Jadi ada uniqueness untuk primary key, misalnya customer ID, customer garis bawah ID.
Nah, itu uniqueness itu ada constraint-nya. Jadi kalau nggak unik dia nggak bisa masuk misalnya. Kemudian juga can be applied in other ways seperti misalnya validation rules ya. Kemudian cannot be left empty ya, di setel tidak boleh blank. Kemudian ada specific format, misalnya harus seperti contoh telepon number ya. Jadi formatnya harus benar dan ada default value-nya. Misalnya contoh 1001, 1002 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat database, ini ada namanya semi-structured and structured relational database. Ya, jadi structured relational database itu ada kolom, ada defined tables and columns with data types. Kemudian ada unstructured data, contohnya ada document, presentation, ya, some type of spreadsheet, images, ya. User is not really constrained about what they enter, and data can be extracted by searching and indexing the file content, ya. Jadi itu yang unstructured data. Yang bagus sih sebenarnya structured relational karena itu tabelnya didefinisikan sesuai dengan kolom dan data type, jenis data. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya semi-structured, documents that contain metadata or markup that identifies the value contained. Jadi ada yang namanya semi-structured juga. Ya. Nah, ini contoh sederhana. Kemudian ada yang namanya document and key or value pair databases. Nah, document database seperti semi-structured database, ya. Kemudian ada database engine. Biasanya digunakan programming logic ya seperti interpreter ya. Anda bisa menggunakan XML ya untuk memprogram logiknya. Kemudian di sini key or value pair database store object properties without predetermining field and data type. Ini biasanya dalam bentuk JSON atau JavaScript object notation. Nah, kemudian ada yang namanya NoSQL ya, atau disebut dengan not only SQL. Nah, not only SQL itu value-nya berbeda ya, nggak kayak model RDBMS. Nanti Anda bisa baca-baca tentang perbedaan utama antara SQL dan NoSQL. Kalau NoSQL tuh nyimpen datanya tuh dalam bentuk yang bukan seperti yang tadi ya. Dia ada kolom tapi kolom dia tidak seperti biasa ya. Jadi value-nya berbeda. Ya, Anda bisa lihat-lihat nanti cari di internet juga apa yang maksud dengan NoSQL, apa yang maksud dengan SQL. Kalau SQL kan udah jelas ada kolom, ada baris ya. Nah, ini contoh sederhana ini key ini seperti username, value seperti ini. Nah, ini bisa dalam bentuk NoSQL ini ya. Ini bisa ditranslasikan. Jadi kalau NoSQL itu berbeda banget ya dengan SQL. Nah, silakan Anda baca-baca tentang NoSQL lagi. Mungkin Anda bisa cari di internet mengenai NoSQL ya. Nah, kemudian masih di materi RDBMS Relational Database Management System ada yang namanya DDL ya. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Nah, commands-nya itu refer to a SQL command that add to or modify the structure of database. Contohnya kita ada DDL seperti create, alter table, drop, kemudian ada create index. Oke. Nah, selain DDL di database ada yang namanya DML, Data Manipulation Language ya. Itu adalah command that allow you to insert or update records and extract information from records for viewing or a query ya. Contohnya insert into, table name, update table name, delete from table name atau select. Nah, jadi ada dua ya yang paling sering DDL dan DML. Data Definition Language and Data Manipulation Language ya. Nah, kemudian ada setel permission juga di dalam database ya. Ini sebenarnya dasar ya kalau Anda ingin belajar tentang database harus ngerti salah satu, misalnya belajar tentang Oracle, Postgres, SQL atau MySQL atau pakai Microsoft SQL karena komennya ANSI standar jadi sama. Jadi kalau Anda mau pakai select statement, grant, deny atau tadi ada insert into itu sebenarnya sama. Mau pakai SQL, MySQL, Microsoft SQL, Oracle sama semua. Ya, ANSI standar dia. Nah, kemudian di dalam database juga ada yang namanya permissions, di mana ini berbasis account, ya, account-based access control. Jadi siapa aja yang bisa akses itu dikontrol di permission dalam database. Kemudian ada database owner, DBO. Kemudian grant rights for other accounts, ya. Jadi kita bisa memberikan
akses ke other account, seperti contohnya dengan menggunakan perintah grant permission to a specific user atau deny permission to user. Oke. Nah, kemudian untuk database access method ini bisa direct atau manual access, atau pakai query report builder, atau pakai programmatic access, atau pakai SQL, ya, SQL script, user interface, utility, ya, slash utility access atau backup and data export, ya. Jadi ini banyak aksesnya, bisa direct ya, bisa lewat manual pakai SQL, misalnya contoh pakai transact SQL atau pakai PSQL, PLSQL. Jadi ada komen-komennya, atau Anda bisa pakai interface GUI, graphical user interface, ya. Jadi banyak cara untuk mengakses database, ya. Nah, nanti Anda bisa belajar lebih fokus lagi di misalnya contoh Anda ingin belajar MySQL, nah karena di komen-komennya lumayan ini ya, lumayan banyak ya. Nah, ini untuk perkenalan tentang database. Nanti silakan Anda baca-baca beberapa jenis SQL seperti yang ditampilkan tadi. Ada Microsoft SQL Server, ya, Oracle Database, MySQL, sama Microsoft Office, termasuk Microsoft Office Access, termasuk Postgres, ya, Postgres SQL. Ya. Yang paling enak sih sebenarnya pakai MySQL karena dia kan gratisan, ya. Nah, selain itu juga tolong Anda baca-baca tentang application architecture models. Ada beberapa jenis nih, ada model. Ada yang namanya one tier, ya, user interface atau front end and database back end hosted on the same computer. Jadi kalau one tier itu satu server. Kemudian ada namanya two tier. Two tier ini client server, client machine runs application and presentation, itu sebenarnya interface, sama server machine run database. Jadi ada dua server biasanya, depannya aplikasi, belakangnya database. Kemudian ada nama three tier. Three tier itu presentation, client front end, feeder satu server, application atau business logic di server kedua, database di server belakang, ya. Nah, kemudian ada yang namanya N tier, any multi-tier architecture, more complex than three tier, ya, karena ada access control, security layer. Nah, ini. Jadi kalau application three tier itu kalau kita lihat ya, sebentar saya cari gambarannya. Three tier architecture. Nah, ini. Tolong yang lain di-mute dulu ya mungkin ya. Saya mute-kan dulu ya. Nah, jadi di sini nih ada yang namanya nah, ini nih. Nah, kalau three tier seperti ini, web, presentation layer, belakangnya ada application, kemudian belakangnya ada database layer. Jadi Anda bisa lihat beberapa contoh sih sebenarnya ya. Nah, ini juga ada bentuk lain ya, presentation layer ya. Nah, ini, jadi three tier. Oke. Nah, itu tentang application architecture model. Jadi, untuk dari sisi security, paling bagus sih sebenarnya three tier atau N tier, karena lokasi atau posisi dari database kita bisa sembunyiin di belakang. Ya. Oke. Nah, di sini itu aja ya dari untuk modul ini. Di sini kita lihat review, describe database, and explain the purpose of database. Kemudian list the relation methods used by structured databases. Ya. Kemudian list the way that user and application can interface with databases. Kemudian distinguish application architecture models. Ya. Nah, untuk database sebenarnya banyak sih yang tool yang ini. Dulu sih saya ada satu tool ya, saya coba cari ya. Ada satu tool namanya ya, kalau itu bisa pakai
ini ya, kalau kita lihat, kalau untuk Anda pingin pakai interface yang GUI, Anda bisa pakai beberapa nih. Ada DB Forge, Studio for MySQL, ada MS SQL Workbench, ada PHP MyAdmin. Ini enak nih, ini pakai web browser aja, PHP MyAdmin. Kemudian ada, nah ini nih yang saya dulu pakai itu HeyDSQL. Nah ini bisa untuk buka database ya. HeyDSQL. Nah ini lumayan bagus ya HeyDSQL ini. Saya juga udah pernah pakai dulu ya. Nah ini. Jadi kita bisa download installernya. Jadi ada portable-nya juga nih ya. Nih, Anda tinggal download aja installernya ya. Jadi kalau kita punya database yang misalnya MySQL, kita mau konekkan, kita bisa pakai HeyDSQL. Ya, betul itu. Simple ya. Simple full feature ya. Ya, ntar saya coba cari ada nggak contoh sampel database-nya saya ini. Ntar dulu. Ya, ini saya udah download, saya coba install dulu ya. Ntar. Udah lama saya nggak pernah pakai Heidi ini. Nah, jadi kalau pakai HeyDSQL, itu kita bisa seperti ini. Tadi di mana tuh? Nah, ini adalah HeyDSQL. Kita bisa kasih nama, misalnya new connection, kita nama tes. Nah, kemudian kita di sini bisa pilih network type-nya, bisa connect ke SQL apa nih. Oh, misalnya Postgres atau Microsoft SQL, ya SQLite, jadi bisa ya tinggal kita pilih aja. Ya. Ya. Nah, kemudian kita open aja. Ya, itu network type-nya. Jadi kita bisa connect ke sana, ya. Bisa pakai SSH tunnel, pakai TCP, ya. Nah, kemudian juga kita bisa, jadi ini bisa connect ke ini, hostnya kita bisa tinggal setel aja. Ini kebetulan saya nggak ada database, jadi nggak bisa connect, ya. Sebentar. Oh iya, karena saya nggak ada database. Nah, ini bisa pakai ini ya, yang HeyDSQL. Oke. Nah, next-nya, karena itu sebenarnya cuma untuk ini aja ya, misalnya introduction aja. Saya akan lanjut dulu ke modul 3 ya, modul 3 unit 1. Ya, system components ya. Nah, di sini objektifnya adalah explain the way in which system components determine performance and how to specify an appropriate computer system.
Kemudian describe the type and function of motherboard, processors, memories, and expansion cards, and expansion bus. Explain the importance of cooling system and the components used. Sama identify the role of PC firmware and access the firmware setup program. Ya. Nah, ini selecting computer. Nah, ini biasanya kalau selecting computers ya, yang pasti key components for performance ya, key components seperti hard disk, memori ya, CPU ya. Di sini ada CPU atau central processing unit, ada memori, sistem RAM, ada fixed disk. Yang paling bagus sih sebenarnya solid state ya. Nah, kemudian untuk GPU juga atau graphic processing unit, misalnya Anda bisa pakai NVIDIA atau GeForce ya, NVIDIA GeForce dan sebagainya. Nah, ini tinggal tanya-tanya sama ininya lah. Tapi komponen penting adalah CPU, memori, dan hard disk ya. Terutama sekarang udah pakai SSD ya. Sama kalau bisa graphic processing unitnya juga bagus ya. Nah, kemudian selain itu kita bisa pilih network interface-nya. Secara umum sih interface-nya udah built-in, jadi kita nggak perlu tambah-tambah lagi. Kita tinggal colok aja, udah ada port-nya. Bisa bentuknya wired network pakai kabel ya, Ethernet port RJ45, dan kemudian kita bisa pasang external atau internal network interface card kalau kita pakai yang PC biasa. Kemudian kalau memang laptop kita bisa pilih pakai wireless network ya, ini biasanya harus ada dongle-nya untuk dicolok USB, kemudian nanti bisa connect akses ya. Seperti contoh saya di rumah kebetulan pakai laptop yang bisa ada wireless ya. Nah. Ya, recording nanti kita ini ya. Oke, nanti kalau setting-settingnya nanti bisa di belakang ya. Ini soalnya ganggu ininya saya nih, presentasi ya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti sharingnya kalau ada pertanyaan nanti saya akan kasih waktu. Nah, ini motherboardnya. Kalau kita pakai PC, desktop, workstation, nah seperti inilah. Kita ada namanya motherboard ya. Motherboard ini biasanya berisi ada I/O port, USB, video, audio, ya. Kemudian ada adapter ports ya untuk adapter VGA dan beberapa yang lain. Kemudian ada memory slot, ya. Ada disk drive connector. Nah, umumnya kalau kita ini sama CPU socket yaitu untuk ininya prosesornya. Umumnya sih kalau kita mau beli ya Anda banyak pilihan ya, bisa Asus, motherboard yang terkenal itu Asus sama Gigabyte ya, Gigabyte ya, sorry. Nah, kemudian MSI juga oke, MSI, Acer juga aja. Jadi banyak pilihan sebenarnya ya, bentuk dari motherboard ini. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang ya orang pakai PC biasa ya, kecuali untuk hal-hal yang ya gaming atau apa gitu. Karena laptop juga udah bisa gaming sekarang. Ya, kemudian prosesor. Nah, ini prosesor nanti ditempatkan ini ya di dekat di CPU socketnya itu ya. Nah, ini bisa kita pilih nih ya. Ini microprocessor atau integrated circuit, central processing unit is the main processor in computer, and ada dua jenis sih paling umum ya, ada Intel, ada AMD. Ya, dulu tuh AMD terkenal panas tapi sekarang udah bagus ya. Ryzen itu bagus ya, Ryzen. Intel juga banyak ya. Kemudian Intel dan AMD CPU brandnya macam-macam. Ada Core, ada Pentium, ada Celeron, ada Atom. Kalau untuk yang itu untuk ini ya Intel. Kalau untuk AMD itu ada namanya Legacy, Athlon, Phenom, Sempron, Purion, AMD FX, Opteron. Kemudian ada Zen Microarchitecture. Kemudian ada namanya Ryzen, Threadripper, and Ryzen Mobile. Kemudian ada EPIC ya. Nah, ini ARM CPU ini Advanced RISC Machine, ini kecil microarchitecture dia. Biasa digunakan untuk smartphone, tablet ya. Nah, ini ya. Ini simple instruction process quickly ya. Jadi kalau kita mau pakai ARM itu biasanya lebih simple dia, lebih kecil microprocessor dia ya. Kebanyakan ada di Apple, Samsung ya, Nvidia ya, banyak sih sebenarnya. Ini RISC microarchitecture use simple instruction process very quickly. Complex CISC microarchitecture use more powerful instruction but process each one more slowly. Nah, ini. Nah, features of processor ya termasuk ada control unit, ada pipeline, ada execution unit, ada register. Nah, ini Anda bisa baca-baca nantinya. Saya akan kasih contoh-contoh soal juga sih ya. Nah, kemudian untuk instruction ya tergantung, kalau OS Anda itu 32 bit ya X
ya. X86 itu 32 ya, tergantung ya. Ini versi-versi yang awal tuh 32, tapi sekarang rata-rata udah bisa 64 bit semua ya. Nah, beda utamanya salah satunya adalah bisa menghandle sampai 4 GB memori ya. Kemudian 64 bit CPU itu bisa menghandle 16 hexabyte ya. Ini processors ya. Currently CPU uses 48 bit address space ya. 64 bit CPU bisa jalankan 32 bit, bahkan 64 bit sekaligus. Nah, tapi kalau kita pakai 32 bit, dia nggak bisa jalanin 64 bit operating system. Ya. Sama kalau kita jalankan Windows 64 bit, terus kita install Microsoft Office 32 bit, masih oke. Tapi biasanya saya disarankan sekali untuk menggunakan yang versi 64 bit. Ya. Most PC or laptop models are now 64 bit. Jadi udah susah nyari yang ini ya. Oke, sekarang rata-rata 64 bit. Nah, kemudian clock speed ya, kalau untuk yang paling baru sih udah rata-rata tuh. Misalnya 1.9 ya, 1,9 GHz ya. Clock speed differentiate CPU models, ada premium models run faster, kemudian front side bus CPU and system memory is another important performance factor ya. Nah, kemudian ada fitur-fitur seperti multiprocessing and ini ya, dual core misalnya ya. Nah, ini ada yang namanya symmetric multiprocessing, providing multiple CPU socket on a motherboard, usually a feature of server system. Kemudian ada namanya chip level multiprocessing, CMP, each CPU contains multiple cores. Nah, kan kita tahu ya, Intel kan ada core to duo ya, itu artinya satu CPU itu ada beberapa cores-nya. Each core works as a more or less independent CPU. Jadi kita ada 2 core, 4 core, and 8 core models ya. Jadi kalau kita udah pakai Intel Core misalnya i7, nah itu bisa menghandle beberapa prosesor sekaligus ya. Dan dia sebenarnya core itu sebenarnya adalah independent CPU ya. Satu CPU tapi ada multiple cores-nya yang bisa menjalankan prosesor secara simultaneous ya, sekaligus. Oke, tolong chatnya diberhentikan dulu, ada banyak yang terganggu ya. Kemudian ada system and expansion bus technologies. Nah, motherboard is a printed circuit board and buses connecting processor. Nah, itu di situ ada beberapa opsi ya. Jadi ada yang expansion bus ya, ada untuk data address. Sebentar ya. Nah, kemudian di sini ada system bus, front side bus between CPU and system memory. Jadi sebenarnya ada, kalau kita lihat di sini ada untuk connecting prosesornya untuk menghandle data, address, timing, power, dan sebagainya. Expansion bus disebut dengan input output bus, itu adalah konektor between CPU and other processor. Ya, tujuan utamanya sistem bus ini sebenarnya untuk komunikasi sih ya, antara CPU sama sistem memory. Ya. Nah, nanti Anda bisa lihat-lihat ya. Kemudian untuk expansion bus types, itu versinya versi lama-lama ya, udah ada PCI 32 bit, AGP, PCI Express ya. Terakhir ini kalau di sini dicatat sebagai PCIe versi 3 ya, bandwidth-nya 1 gigabit per second per lane ya, version 3 doubles the bandwidth per lane again ya. Nah, ini jadi bisa baca-baca tentang expansion bus type. Yang paling baru sih rata-rata udah versi 3 ya. Nah, kemudian untuk sistem cooling ya, sistem cooling ini biasanya ada yang namanya heatsink. Nah, dia ada yang namanya heatsink. Kemudian biasanya untuk nempelin prosesor untuk CPU heatsink ke CPU itu ada yang namanya thermal paste, pasta ya, pasta yang bikin dia dingin. Untuk passive cooling dan transfer heat by convection ya. Nah, jadi kita ada CPU fan, ada CPU heatsink yang ditempelkan ke CPU ya, prosesornya, kemudian dari CPU itu kita tempelkan ke CPU socket ya pada motherboard. Nah, kalau untuk grafik video ya itu udah built-in, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Ada bentuknya fans ya, jadi itu kipas. Active cooling powered
dissipate warm air from components, sama case fans draw cool air through front fan and expel warm air through back. Jadi kalau yang untuk fans ini dia ngusir panas ya, narik dari depan ke belakang. Ya. Jadi ini sebenarnya cooling systemnya sangat penting ya, sama kayak model di mobil, di motor juga ada cooling system ya, sama di CPU juga ada cooling system supaya tidak overheating ya, jadi terlalu panas. Nah ini yang keren nih ya, kalau zaman dulu saya waktu awal-awal tuh di Glodok ya, di Glodok itu paling banyak tuh jual yang namanya CPU yang dilengkapi dengan liquid based cooling system. Nah, itu mahal ya, tapi ini biasanya untuk PC-PC atau komputer-komputer gaming ya, atau PC-PC yang digunakan untuk CAD ya, computer aided design ya, untuk desain ini mahal soalnya. Nah kemudian selain itu juga di CPU ada yang namanya BIOS ya, BIOS itu atau BIOS Basic Input Output System, dan ada yang namanya UEFI. Yang paling baru sih sebenarnya UEFI atau disebut dengan Unified Extendable Firmware Interface. Zaman dulu sih masih pakai BIOS biasa ya. Karena kalau begitu kita nyalain, dia akan dikontrol ada CPU start, ini initialize other component ya. Kemudian sebelum sistem operasi load, dia akan jalankan yang namanya BIOS, yang biasanya ini mengontrol masalah PC firmware-nya. Jadi paling baru kalau Anda lihat ada nyalain komputer, dia akan ada pesan sedikit sebentar ya. Nah itu biasanya, dan Anda bisa masuk dengan menekan F10 atau F12 atau tekan escape ya. Dia akan menampilkan BIOS kita, atau yang paling baru ini disebut dengan Unified Extendable Firmware Interface. Ini banyak fitur ya. Kalau BIOS yang lama itu fiturnya kurang. Kalau yang baru ini bisa ada yang namanya proteksi untuk dia supaya tidak kena virus dan sebagainya ya. Nah ini contoh sederhana sistem firmware setup program. Ya, press any key, a key during boot sequence, look at the screen or refer to documentation. Nah biasanya pakai keyboard escape atau tekan F10 ya. Di sini ada tulisan di sini. Misalnya di sini ada tulisan F12, F11, F10, F2 sistem setup ya, F2 itu kalau pakai Dell. Ya. Oke. Nah, kalau UEFI setup program ini lebih kompleks ya. Kita bisa masuk seperti Dell, misalnya di sini ada memory settings, ada processor settings ya. Ada beberapa komputer kalau di laptop itu biasanya kalau pakai virtualisasi dia nggak mau nongol, nggak mau jalan, itu kita biasanya masuk ke BIOS-nya dulu untuk melakukan manipulasi atau modifikasi terhadap itu. Kita harus enable dulu virtualisasi ya. Oke. Nah, jadi itu tadi. Nah, sebagai review di sini kita ngelihat bagaimana sistem komponen itu mendetermine performance and how to specify an appropriate computer system. Describe the type and function of motherboard, processor, memory, and expansion slot. Kemudian explain the importance of cooling system and the components used, and identify the role of PC firmware and access to firmware setup program. Nah, nanti di A+ ya, setelah ini kita ada course lagi, ada training yang A+. Nah, A+ itu nanti lebih dalam lagi tentang hardware dan sistem operasi, termasuk aplikasi juga ya. Nah, ada yang nanya ini, kalau dari sisi security ya paling bagus sih sebenarnya UEFI, karena dia ada beberapa fitur yang memungkinkan proteksi terhadap misalnya serangan dari malware pada saat startup ya. Oke, pertanyaan nanti saya jawab ya. Kalau ada pertanyaan yang berikutnya disimpan dulu, nanti saya kasih waktu untuk jawab atau untuk nanya ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi malam ini, misalkan ada 3 materi lah ya. Modul 3, yang modul 3, unit 2, using device interfaces. Nah, ini kita lihat objektifnya, distinguish peripheral, graphics, and networking interfaces and their uses. Kemudian install and configure input devices. Nah, Anda udah tahu ini, ya, udah pernah lihat lah ya. Computer port and connector type, ada HDMI, ya, high definition ya. DVI ini untuk display ya. DVI itu jarang-jarang kalau saya lihat di Indonesia. Kalau saya waktu di Korea itu saya punya ini ya, saya punya pernah ketemu yang namanya DVI. Konektornya beda. Tapi sebenarnya dua-duanya juga untuk ini ya, untuk layar ya, maksudnya untuk display. HDMI bisa ke TV ya, bisa ke monitor yang lain. DVI juga untuk ke monitor yang lain. Kemudian ada SATA, serial ATA ya, USB, RJ45 ini untuk konektor ke jaringan ya. Tolong di-mute dulu ya teman-teman yang lain ya.
Kalau mau nanya nanti ya. Nah, RJ45 network itu konektor untuk jaringan LAN, kemudian ada audio ports. Ya, biasanya sih udah built-in kalau kita beli motherboard. Ya, udah lama saya nggak pernah apa istilahnya merakit. Ya, zaman-zaman awal saya belajar komputer ya, saya belajar cara merakit komputer ya. Nah, kemudian di sini ada nama USB, saya rasa udah pada tahu ya, ada beberapa tipe, paling baru itu yang versi yang ini ya, Type C ya, Type C itu yang flat aja dia. Ya, plug and play di interface, supply data power for small peripherals, ya, bisa digunakan untuk ngecas HP ya. Version and data rates ya, paling baru itu adalah 3.1 sampai ke 10 gigabit per second. Ya. Gigabit per second ya, bukan gigabyte per second ya. Nah, ini ada beberapa. Kita masih sering menggunakan ini ya, yang sekarang yang baru-baru HP udah paling ujung ya. Yang awal-awal masih pakai yang versi yang mininya, micronya. Ya. Nah, kemudian pernah lihat nggak FireWire? Zaman awal-awal saya belajar komputer juga saya pernah punya laptop yang ada FireWire-nya. Dia bisa support data transfer rate-nya sampai 400 megabit per second. Ya. Similar to USB, but not widely adopted on PC. Jadi nggak semua PC ada. Dulu laptop saya pernah ada. Ya. Nah, kemudian 6-pin and unpowered 4-pin connectors. Ya. Ya, ada di Mac juga ya. Oke. Nah, kemudian graphic devices ini untuk video card, ada video card or graphic adapter generate the signal to send to a display device. Nah, ini masing-masing udah tahu ya video card ya. Jadi ada tadi kan ada DVI, ada HDMI, ada VGA biasa, video graphic array. Standarnya tuh dari versi 4 rasionya 4:3 sama rasionya 16:10 ya. 16:10 ya. Paling baru sih sebenarnya high definition ya. HD ya, and 4K resolution. Ya. Video card often has its own CPU, disebut dengan graphic processing unit. Ya, nah ini biasa GPU juga digunakan untuk rendering dan untuk nge-crack juga bagus nih ya, nge-crack password. Oke, nah ini contoh sederhana HDMI, kita rata-rata udah pakai ini, connect dari laptop, connect ke PC, connect ke layar, kemudian ke monitor atau ke TV ya. Very widely used on computers and consumer electronics. Sufficient bandwidth for HD resolution and 4K. Mini and micro connectors are also available. Ya. Jadi ada mini, ada yang mini, ada juga yang micro. Ya. Nah, beberapa yang lain DisplayPort untuk Thunderbolt biasanya untuk di Apple ya kalau nggak salah saya. Competitor technologies to HDMI, support for DC shading monitors used on Apple Macs and some PCs, especially Thunderbolt 3. Ya. Yang paling baru tuh Thunderbolt 3, ya bisa 40 gigabit per second over USB-C, ya. Nah, kemudian yang versi lama itu 20 gigabit per second aja, ya. Oke, selain itu ada DVI, tadi sudah saya sempat jelaskan, DVI itu disebut dengan Digital Visual Interface, ini konektornya beda-beda ya, yang paling baru itu ada DVI-I Dual Link ya. Nah, DVI can support both digital and analog monitors, single and dual link version, most interfaces are DVI-I Dual Link. Bulky connector mean that this interface is rapidly falling out of favor, jadi kurang diminatin. Sama HDMI is backward compatible with DVI, using switchable adapter card. Jadi sebenarnya kalau kita pakai DVI, kita bisa pakai ini juga HDMI. Jadi kalau kita pakai HDMI, kita bisa connect ke konektor yang ada di PC dengan menggunakan kata tertentu. Nah ini kurang diminatin lah. Yang paling sering diminatin kan HDMI. Nah ini VGA nih banyak ya, komputer-komputer zaman dulu yang masih pakai ini nih. Dan kalau dilihat untuk koneksi ke VGA
yang proyektor ini juga masih pakai VGA proyektor ya. Kadang-kadang ada converter juga. Andi bisa beli converter untuk dari VGA ke HDMI atau sebaliknya. Ya. Blue 15 pin port legacy analog interface used principally with old cathode ray tube CRT monitors. Some flat panel display and graphic adapter continue to provide VGA ports. Ya. Masih ya, ada beberapa PC yang masih atau laptop yang masih menyediakan ini. Nah, kemudian untuk input devices ada human interface devices ya. Contohnya untuk fingerprint itu masuk human interface devices ya. Kemudian ada keyboard ya, legacy-nya zaman dulu namanya PS2 ya. USB, kebanyakan sekarang udah USB ya. Layout-nya tergantung ya, ada QWERTY untuk Amerika, kalau Perancis saya pernah lihat AZERTY namanya. Kemudian berbagai region di dunia juga memiliki keyboard yang berbeda. Contohnya keyboard di Turki pada saat saya ke sana itu beda dengan keyboard yang ada di misalnya Tunisia. Mereka menggunakan Prancis punya urutan keyboard. Nah, kemudian mouse saya rasa udah pada tahu lah, USB, Bluetooth, atau legacy PS2 ada yang zaman dulu masih ada pakai ini. Sekarang rata-rata udah USB ya. Kemudian juga ada beberapa yang udah pakai wireless adapter card. Jadi wireless adapter card itu kita harus pakai colokan lagi ya di laptop atau di PC baru ada mouse-nya. Atau kalau saya sih lebih senang menggunakan Bluetooth ya, karena Bluetooth nggak perlu pakai extra konektor karena di kebanyakan laptop udah ada Bluetooth-nya. Input devices, ini paling sering digunakan untuk nulis-nulis ya, stylus pen ya, kemudian ada touchpad ya, biasanya laptop udah ada touchpad ya. Nah, biasa dilengkapi dengan keyboard dan touchpad. Jadi kalau kita nggak perlu harus beli mouse eksternal ya. Nah, kemudian kita tinggal setel mouse-nya ya. Configuring mouse connect to an appropriate port ya, bisa PS2, bisa USB atau wireless, atau install vendor driver for custom settings atau configure using mouse applet ya. Jadi kita bisa setel mouse properties-nya di sini. Nah, termasuk keyboard juga ya. Ya, keyboard ya. Keyboard mah umum lah. Kalau kita laptop kan kita nggak perlu connect, udah otomatis dia. Nah, kemudian juga untuk stylus juga ada opsi di sini ya. Nah, kalau Bluetooth paling sering digunakan untuk ini ya. Ini sebenarnya bentuknya adalah personal area network. Di mana wireless communication ya mengenable short range connection to peripheral network. Jadi kalau Bluetooth itu untuk jarak pendek, maksimum 10 meter. Kalau di luar 10 meter koneksinya akan putus ya. 3 Mbps Bluetooth EDR sama 24 Mbps using HS and Wi-Fi untuk ini ya, untuk ininya, untuk koneksinya. Jadi rata-rata sih sekarang udah pakai yang ini ya 24 Mbps ya. Nah, ini configuring Bluetooth ya, kita bisa pair, kemudian nanti kita bisa connect ya, kita bisa disable juga ya. Nah, selain itu juga ada radio frequency ID, RFID. Ini kebanyakan kayak model contoh eTOL. eTOL itu bentuk dari radio frequency ID ya, RFID. Passive text typically included with data ya. Respond with scan by RFID reader. Jadi RFID reader yang ada di terminal ya, di terminal bus Transjakarta atau di terminal MRT Jakarta ya, atau di terminal tol itu biasanya menggunakan ada namanya reader ya. Nah, widely used for environment inventory management. Nah, itu RFID ya. Jadi kayak model eToll, BRI apa sih kemarin ya? Ada BRI itu masing-masing punya sih. Kayak model BCA itu namanya Flash, BCA Flash ya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya near field communication. Ini peer-to-peer version of RFID working in a very close range ya. Use on smartphone for contactless payment. Nah, biasanya kalau laptop HP-HP yang baru rata-rata udah dilengkapi dengan NFC ya. Ini biasanya digunakan untuk ngisi eToll ya. Kayak saya pribadi menggunakan NFC untuk ngisi eToll-nya saya atau flash-nya saya dari Bank Mandiri dan sebagainya. Nah, HP-nya harus dilengkapi dengan NFC biar bisa dibaca. Nah, kemudian networking interface atau interfaces ya paling umum ya. Pertama adalah yang namanya network interface card atau NIC on board ya. Ini biasanya udah bagian dari motherboard atau kita bisa pasang dia sebagai expansion card ya, tambahan. Nah, contoh sederhana expansion card ini ya, yang ada di gambar ya. Itu adalah network interface card di mana di situ ada port yang biasanya dikonekkan ke
maksudnya untuk mengkonek kabel Ethernet ya, jaringan yang udah ada port RJ45-nya. Nah, RJ45 yang di bawahnya ada kelihatan gambarnya. Itu namanya Ethernet connector RJ45. Patch cord with RJ45 connectors between NIC and network interface card and Ethernet switch. Ya, kita bisa connect ke Ethernet switch atau ke wall. Wall itu di dindingnya yang udah disiapkan. Nah, selain itu juga ini sebenarnya nggak masuk sih ya, cuma ya dibahas. Ini lebih kecil RJ11 ke RJ11 ini mirip dengan RJ45 tapi kecil dia. Bisa digunakan untuk modem sama dial-up analog modem sama fax modem atau digunakan untuk DSL atau digital subscriber, internet modem, dan telepon jack. Nah, itu aja ya konektor-konektornya. Jadi kita lihat di sini distinguish peripheral graphic and networking interfaces and their users. Install and configure input devices. Jadi kita tahu di situ ada input devices seperti keyboard, mouse, ya, kemudian networking devices, kemudian ada graphic card, ya, dan beberapa yang lain. Ya. Oke, itu yang ini ya materi saya. Sebentar saya lihat lagi ada nggak yang perlu saya bahas ini. Mungkin satu lagi ya, sebentar saya lihat. Ngomong-ngomong, kalau Anda merasa ada yang itu, Anda bisa search Google ya, bisa carilah contoh-contohnya. Ntar saya lihat tadi kan di bagian 4 ya. Pak Semi. Ya, sebentar. Nanti saya kasih waktu ya sebentar ya. Saya mute-kan dulu sebentar ya. Saya lagi lihat materi sebentar aja. Oke. Saya rasa itu aja untuk malam ini. Coba silakan kalau ada yang mau nanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya Julizar, Pak. Oke. Tadi Bapak ada singgung yang terkait dengan database ya, Pak ya. Itu Bapak bilang tadi ada tier 1, 2, dan 3 ya, Pak ya. Nah, Bapak bilang untuk security itu kan sebaiknya kan tier 3 ya. Nah, bukan tier 3, 3 tier. Jadi bukan tier 3. Apa, Pak? 3 tier, bukan. Oh, 3 tier ya, terbalik 3 saya tier, ya. bukan tier 3. Kalau tier 3 berarti tier ketiga kan gitu. Oh, berarti 3 tier ya. Itu maksudnya gimana ya, Pak ya? 3 tier itu artinya dari aplikasi web server sendiri, application server sendiri, database sendiri. Jadi masing-masing itu disimpan aplikasi, database, dan web server itu di dalam server berbeda. Nah, kenapa dari sisi security lebih baik? Karena kalau misalnya kena hack yang pertama, yang kedua dan ketiga itu masih bisa lebih secure. Artinya satu sama lain itu tuh hanya terhubung via API ya, Pak ya? Betul. Bisa pakai API, bisa pakai konektor yang lain, bisa pakai XML gitu loh. Jadi nggak satu server aja untuk semuanya. Kalau di hack kan jebol semua itu. Pak, boleh bertanya sedikit, Pak. Ini terkait dengan security ya, Pak ya. Jadi selain sistem security yang sudah ada di server tadi dari settingan-settingan yang sudah ada di dalam yang di dalamnya misalnya kayak Linux-nya itu gitu ya, Pak ya. Ada nggak aplikasi lain yang bisa kita terapkan di situ, Pak? Contoh kalau di komputer kita atau laptop kita bisa pakai antivirus gitu. Nah, ada nggak yang bisa kita terapkan? Ada dong. Kalau untuk server kan ada antivirus untuk server khusus dia. Namanya endpoint security. Ada nggak selain itu, Pak? Saat ini saya sudah pakai itu sih, Pak. Saya itu pakai sekarang itu asset itu saya lupa. Itu kalau untuk server versi server atau versi workstation, Pak, atau desktop? Server, Pak. Saya sekarang bicara server, Pak. Oh, server. Oke. Ada sih kayak model EDR itu enterprise data enterprise bukan enterprise ya. Saya lupa EDR itu kepanjangannya itu. Pokoknya untuk untuk response, incident response punya. Nah, banyak sih Pak. Saya nggak terlalu hafal sih kalau ditanya mengenai itu.
Jadi kalau ditanya masalah server ya masing-masing kayak Symantec ada dari beberapa yang lain sih bisa di search Pak di internet nggak terlalu hafal saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Endpoint Detection and Response ya betul EDR ya. Ada yang nanya juga TPM. Nah TPM itu sebenarnya adalah chipset di mana TPM itu kepanjangan dari Trusted Platform Module. TPM jadi TPM itu kepanjangan dari apa namanya tuh apa sih jadinya tadi TPM ya. TPM itu kepanjangan dari Trusted Platform Module. Nah ini sebenarnya chipset di mana ini sebenarnya digunakan untuk kriptografi. Jadi kayak model penyimpanan key management sih sebenarnya. Contohnya Anda kalau rata-rata laptop sekarang udah ada TPM. Jadi kalau mau melakukan atau menjalankan aplikasi seperti misalnya BitLocker yang di Windows 10 itu Anda bisa menggunakan TPM yang udah ada udah built-in di CPU Anda gitu loh. Gunanya untuk menyimpan dan mengalokasikan key sih sebenarnya key management sih dia sebenarnya. Oke. Sebentar ya. Ada yang lain silakan. Silakan yang mau nanya lagi. Cara mengamankan database ya. Sebentar ada yang nanya nih. Cara mengamankan database selain menggunakan antivirus. Ada sih sebenarnya dari sisi security banyak sih opsinya. Ya mungkin kita nanti bisa bahas lebih detail lah. Kemudian ada yang mau security dari server menggunakan MFA. Apa tuh MFA? Multi-factor authentication maksudnya. Oke. Sip, thank you. Silakan yang lain. Misi Pak. Ya. Tadi saya nyoba cek HID SQL. Nah itu di situ ada MariaDB sama MySQL. Itu saya tadi nyoba-nyoba itu dua-duanya itu sama-sama kayak dia tuh bener-bener sama, tapi yang beda tuh apa ya Pak? Antara MariaDB sama MySQL. Kalau MySQL kan portnya beda 3306. MariaDB mungkin digunakan portnya yang berbeda tuh. Selain itu fiturnya banyak sih MariaDB. Oke, makasih Pak. MariaDB ini one of the most popular open source relationship. It is made by original developer. Jadi sebenarnya MariaDB dan MySQL itu sebenarnya sama sih. Yang buatnya sama ininya pengembangnya. Bedanya mungkin beda fitur sama beda port. Ya. Silakan yang lain. Oke, makasih Pak Semi. Sama-sama. Yang lain? Yang lain? Iya Pak Semi, saya mau bertanya ini. Ya. Dari segi kecepatan ini ya, apa itu untuk membaca data ya, database. Kira-kira lebih cepat mana ya, MariaDB atau? Nah itu saya nggak tahu tuh Mas. Terus kalau saya ditanya itu saya nggak bisa jawab terus terang. Itu harus ada pembanding. Jadi Anda harus nyoba sendiri atau mungkin baca riset di internet. Oh gitu Pak. Iya.
riset di internet. Biasanya kalau saya itu mau untuk jawab, saya cari-cari dulu di internet. Kalau memang nggak ada, saya cobain sendiri. Pakai performance tool, ya, tool untuk mengukur. Itu. Karena biasanya di internet mereka nggak kasih informasi sih. Ada sih beberapa, ya, tapi kadang-kadang itu kan Anda mesti tes sendiri, nggak bisa cuma dengar dari orang lain atau dari internet. Ya, Anda harus riset gitu. Kalau ditanya MariaDB atau apa, wah, saya nggak berani jawab gitu, karena saya sendiri jarang make. Dulu sih pernah make MySQL sama Microsoft SQL. Saya juga database license database administrator juga, cuma udah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang paling mainnya di MySQL sama Postgres. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain gimana kira-kira? Nanti jangan lupa di akhir materi kita nanti ya untuk IT fundamentals ini kita ada tes ya, kayak model semacam mock test atau ini ya, kayak model post test ya. Nah, kemudian ada yang nanya database berhasil di-hacking, ya harus diamankan lah, jadi proteksi yang namanya security control itu kan di database banyak. Anda bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan hardening terhadap sistem, kemudian kita harus melakukan setting permission dari server, database, sampai ke skema, sampai ke tabel itu sendiri. Nah, itu lebih baik sih. Kemudian di hacking kenapa? Mungkin dari SQL injection. Nah, itu harus diamankan kodenya. Ya. Firewall yang harganya merayap, tapi tools dan keamanan cukup baik. Oke aja sih, ya. Firewall. pfSense itu bisa, ya. Anda menggunakan untuk workstation, Anda bisa pakai misalnya Komodo Firewall, ya. Kalau ada pengambilan data, kebanyakan kalau untuk pengambilan data dari program ke SQL itu mereka biasa menggunakan ini ya. Saya lupa namanya, itu ada konektornya itu. Jadi kita pakai bukan API sih sebenarnya. Ada yang ini nggak bisa bantu saya jawab nih? Jadi konektor dari program ke SQL database, saya lupa namanya. Yang open. ODBC, betul ODBC, Open Database Connectivity, ya. Di ITF tidak dibahas API, ya. Nanti kita akan belajar API di materi-materi yang lebih. Ya, kalau Java, kalau mau connect ke database kita pakai Java JDBC, ya. Ya, oke, ya. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Terus ada yang nanya sebentar nih, ada yang nanya, bahasa pemrograman apa yang harus dikuasai untuk mendalami network security? Nah, kalau untuk network security sebenarnya Python, Perl, Ruby juga bisa, ya. Ya, silakan yang mau jawab, Mas. Izin bertanya, Pak, mengenai database, Microsoft Access itu termasuk database juga nggak, Pak, ya? Halo, Pak, ke-mute, Pak. Ya, sebentar ya. Iya, Pak. Oke, silakan tadi yang mau itu. Izin bertanya, Pak. Microsoft Access itu termasuk database atau tidak, Pak? Microsoft Access masuk database, tapi simple banget itu. Berarti kalau masuk database, dia itu masuknya ke SQL atau NoSQL atau apa itu, Pak? Masuknya ke SQL sih sebenarnya. Oh, masih ke query, Pak, ya? Ya. Kalau untuk security tadi nanya bahasa pemrograman apa aja, bagusnya sih kayak model Perl, Python, Ruby itu bisa dipakai. Oke, ini masih dasar sekali. Anda boleh sambil nanya-nanya nggak apa-apa. Nanti akan
di materi-materi berikutnya akan kita bahas lebih dalam. Oke? Oh, Pak izin tanya, kalau PHP nggak aman ya Pak? Kalau misalkan udah pakai framework, apa juga belum aman Pak? Kalau udah pakai apa? Framework seperti Laravel Sebenarnya sih atau... kalau udah pakai framework sih harusnya udah aman, lebih aman sih ketimbang native. Oh, oke. Terima kasih Pak. Native PHP itu lebih tidak aman. Kalau udah pakai framework, biasanya di frameworknya sendiri udah diatur sedemikian rupa sehingga security-nya lebih bagus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tes. Mau tanya Pak? Ya, silakan. Kan tadi dibahas juga masalah tier tadi Pak. Kalau kita sebagai security consultant ya Pak ya, itu bisa tahu nggak ya? Bukan tier, tapi tier. Oh, tier, ya. Tier, Maklum Pak, ban, orang Jawa. Medok. Tier itu ban Pak. Oh ya. Oke, tier ya, tier. Ya. Oke. Kita bisa tahu nggak ya sebagai security consultant gitu, kalau kita mau misalnya gathering information, dia pakai tier 2 atau tier 3 gitu. Ada metode khususnya? Ada. Kita pakai Nmap aja bisa tahu kok. Nmap misalnya kita pakai Nmap, kita scan aja servernya, ternyata kita dapat IP-nya berbeda. Nah, itu udah tahu tuh pasti IP-nya berbeda, terus ada database yang satunya web server, ya bisa ketahuan sih dari situ. Walaupun ada firewall-nya bisa kelihatan juga ya. Kalau ada firewall agak susah karena kan di blok tuh kita punya akses. Tapi kita bisa cek port-port yang kebuka aja. Misalnya contoh saya curiganya ini portnya 14014 misalnya 43. Nah, itu kan Microsoft SQL. Jadi kita bisa cek dari portnya aja. Oh, ya. Tapi kalau firewall kan kebanyakan di blok ya, agak susah tuh. Ya. Nmap tadi Pak ya? Ya, pakai Nmap bisa. Makasih Pak. Sama query dari ini aja, dari ininya HTML-nya. Nah, kalau cara nutup port ya Anda harus disable service-nya. Service-nya di disable, portnya langsung ketutup tuh. Tapi kan nggak mungkin kita tutup semua kan? Ya. Makasih Pak. Ya. Yang lain masih ada 5 menitan. Silakan. Ada yang nanya nih, Pak, kalau misalnya udah kita ganti port dan setting firewall juga masih kena hack. Nah, ini tergantung hacknya dari mana dulu. Apakah hacknya dari aplikasi? Kalau hacknya dari aplikasi ya harus di hardening dulu aplikasinya, dirapiin aplikasinya, ditutup yang masalah code-code yang berbahaya gitu loh. Jadi kalau ditanya nggak segampang itu, saya harus lihat untuk hardening kita ada belajar di TAISA ya, Cyber Security Analyst, nanti ada sedikit mengenai hardening. Nah, kalau untuk vulnerability assessment itu nanti kita pelajari di Pentest Plus. Ini kita masih dasar banget ya, jadi jangan nanya yang aneh-aneh dulu. Ya, ini kebanyakan saya lihat kayaknya udah excited banget ya. Jangan terlalu excited. Ini kita masih belajar dasar ya. Jadi nanyanya jangan aneh-aneh dulu. Dasar dulu ya, masih IT fundamental. Nanti kalau nanya masalah Nmap, ngasih vulnerability assessment, pentest itu nanti di area yang memang kita udah tujuin. Ya, pelan-pelan, jangan terlalu bersemangat. Saking semangatnya langsung lompat kemana? Harus jalan pelan-pelan. Ya, jadi nggak langsung tiba-tiba langsung jadi pentester, tapi begitu ditanya A sama B bingung jawabnya, malu-maluin kan? Oke, nggak apa-apa ya. Fundamental nih kita mungkin masih dalam seminggu ini kita masih ada beberapa materi ya, sekitar 2 kali pertemuan lagi lah selesai ya. Oke, 2 kali pertemuan lagi kita selesai IT fundamental ya. Oke, ya udah kalau gitu. Yang lain ada pertanyaan? Saya kasih masih ada 3 menitan. Silakan Mas Prianto. Ya, halo Pak Semi, mau izin nanya. Misalnya apa yang terjadi sih kalau seandainya protokol, misalnya port pada protokol itu kita ganti, misalnya port SSH, protokol SSH port 22 kita ganti ke 25 gitu, port yang masih kosong gitu. Gimana? Ya, maksudnya apa yang terjadi kalau misalnya kita pada protokol SSH portnya 22 defaultnya kita ganti ke port yang masih kosong, misalnya port 125 gitu.
itu apa yang terjadi ya Pak? Ya berarti portnya bukan normal lagi kan? Karena Iya, portnya betul. tidak normal, ya itu kan kita ganti aja. Tapi kalau servisnya masih jalan, masih bisa dilacak. Oh, tetap bisa dilacak tetap ya? Masih. Saya scan aja port dari nomor 1 sampai misalnya sekian ya. Bisa ketahuan. Jadi Anda nyembunyiin itu nggak tidak efektif. Oh, termasuk protokol juga ketahuan ya, misalnya kita rubah portnya itu Ketahuan. Ya, ganti ke port yang tidak normal juga bisa ketahuan kok. Pakai Nmap aja udah ketahuan. Oke? Oke. Kalau mau Oke, benar-benar ya masuk harus ke dimatiin servisnya. Nah, kemudian sebentar ada yang nanya nih. Ya, sorry saya sambil baca ini ya. Kalau mencoba meretas database, kita apakah memungkinkan? Ya bisa ketahuan kalau ada yang meretas database. Kan ada lognya, ada log file-nya, ada transaction log dan seterusnya. Apakah BIOS atau UEFI bisa diakses dari remote? Ini saya belum pernah tahu nih. Biasanya sih harus lokal ya. Ya, cara pengamanan dasar membuat tutup port nggak susah sih sebenarnya. Anda matiin aja servisnya, udah langsung ketutup portnya. Nah, kemudian untuk cara bedain, nah ada trik nih untuk honeypot. Honeypot yang service yang benar dengan nggak benar tuh bisa ini. Nanti di pentest kita belajar lah tentang bagaimana mengidentifikasi honeypot dengan yang benar ya. Kalau umur untuk saya jadi cyber security nggak ada batas, mau 50 tahun juga masih. Nah, kalau untuk sistem call biasanya untuk connect ke ini ya, ke sistem operasi atau biasanya ke hardware juga. Device driver sih sebenarnya. Nah, kalau yang tadi masalah guide to cyber security itu sebenarnya di YouTube channel saya itu udah ada. Coba deh lihat. Masuk ke channel YouTube saya, kemudian nanti lihat itu ada saya terangkan lengkap. Jadi masuk ya. youtube.com/c Semi Yulianto. Coba lihat ya. Ada kok dibahas, udah saya bahas di YouTube saya. Nah, untuk BitLocker itu untuk enkripsi dalam bentuk enkripsi disk encryption. Jadi kalau kita pakai BitLocker satu hard disk itu kita bisa encrypt. Nggak bisa dibuka orang. Oke, yang masalah tadi, yang masalah guide to cyber security, silakan lihat YouTube saya. Ya, apakah ya yang masalah crack itu nah nanti deh. Itu toolnya salah satunya itu Hashcat, ada di YouTube saya juga ada. Saya ada bahas kok nge-crack pakai PGA. Itu di toolnya namanya Hashcat. SSH via HTTP kayaknya agak susah deh. Ada yang bisa jawab mungkin SSH mau pakai HTTP agak susah deh. Intermezzo sebentar ya. Kenapa accounting bisa jadi cyber security? Nah, ini sebenarnya passion ya. Passion itu keinginan ya, keinginan kita. Jadi dulunya saya orang akuntansi, terus belajar programming, kemudian akhirnya jatuh tercemplung ke dunia cyber security. Ini ininya saya ke ini ya. Halo? Halo? Ada Pak, ada. Jelas Pak. Ini kayaknya ada masalah saya nih di laptop saya sih, nggak ngerti juga nih. Ada yang hack itu Pak, hati-hati Pak. Ya, biarinlah dia nge-hack, nggak ada apa-apa kalau di tempat saya. Oke, saya rasa itu aja ya sementara. Ini kayaknya ada yang nge-hack saya punya ini. Udah biarin deh, mau nge-hack dah. Kasih Pak. Jadi kalau ditanya kenapa dari accounting bisa ke cyber, passion sih ya, minat saya sih. Saya suka programming, kemudian saya pindah ke infrastruktur, network. Ya saya belajar dari dasar programming, jaringan, ya, infrastruktur, server, sampai akhirnya ke security. Ya makanya kalau ditanya sertifikasi sampai saat ini termasuk sarjana, di luar sarjana ya untuk untuk sertifikasi profesional aja saya punya 58 biji. Capek udah ininya. Oke ya. Sementara itu dulu, kalau yang masih ada pingin itu di chatting-chatting aja ya. Ya, saya kasih masih 5 menit. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan.
Mas Amin, gimana Mas Amin? Soal Thank you CPU. ya, thank you ya ininya Google Form-nya. Oh iya Pak, sama-sama. Ya. Tolong nanti mau- di-share aja ya siapa yang akan hadir hari ini ya. Siap. Nanti Ya. di Telegram. Oke, silakan gimana? Mau tanya terkait CPU Pak. Mm-mm. Ini pendapat Bapak aja sih, ke depannya kira-kira model CPU itu bakalan kayak gimana ya Pak? Soalnya kalau yang saya lihat beberapa tahun ke belakang gitu ya, tahun-tahun Ya, ke belakang. nanti kalau saya lihat sih nantinya model-model yang IoT itu makin kecil kayak model Androino ya, apa Androino ya? ARM, iya. ARM, ya itu kayak gitu nantinya. Raspberry Pi. Sekarang aja udah kayak gitu, bisa pakai yang apa sih namanya? Yang kemarin saya pernah kotak-kotik tuh untuk security aja, tinggal dicolokin, dia bisa pasang SIM card, kartu telepon, bisa jaringan, bisa WiFi, bisa, keren kan? Tinggal kita pasangin ini aja monitor sama keyboard, jadi udah mouse keyboard. Betul, Pak. Tapi kalau dari sisi security-nya sendiri itu makin aman juga nggak ya Pak? Karena si komponen itu kan makin kecil juga, terus kayaknya makin mudah digunakan. Nah, kalau masalah keamanan sih tergantung vendor sih ya sekarang ya. Kalau dibilang masalah tidak aman sih, potensi untuk tidak aman besar. Ya kan? Masalah kan vendor kan lebih fokus ke fungsionalitas. Tapi kalau vendornya udah ngerti dari sisi security, saya rasa makin lama makin bagus sih. Ya, karena agak susah kita prediksi ya. Cuma ya kalau dilihat awareness terhadap security itu pada vendor udah bagus ya bakalan bisa bagus ininya gitu. Kalau saya sih sempat mikirnya gini Pak, karena kemarin sempat ada yang Apple M1 itu juga mereka kan gabungin CPU terus GPU kemudian hard disk-nya sama RAM. Nah, itu kan jadi satu komponen gitu Pak. Tapi kalau seandainya kita lihat dari sisi security, anggaplah nggak aman gitu ya. Berarti kalau seandainya kita dapat itu, kita punya akses ke semuanya gitu dong. Karena dalam satu chip yang sama gitu, semuanya udah digabung di sana. Iya, benar. Ya. Ya, kalau saya sih lebih cenderung kalau dilihatnya sih potensi aman sih ya lebih aman mungkin ya. Cuma ya itu tadi, ya ada aja celahnya itu. Untuk menjadi perfect itu susah untuk sempurna ya. Iya betul Pak. Ya, kita nanti bisa sambil riset lah. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, hari ini sementara itu dulu ya. Tolong nanti baca-baca yang belum ikut hari ini ya. Nanti tolong baca-baca. Nggak lama lagi sih, paling dua kali pertemuan lagi kita udah selesai tuh IT fundamental ya. Mudah-mudahan nanti target saya itu sebentar. Kalau Jumat ada, mungkin hari Senin depan itu kita udah bisa selesai, atau bahkan Jumat kita udah bisa selesai ya, Jumat atau Senin lah kita selesai. Berarti minggu depannya lagi tuh kita udah masuk ke ke materi baru ya, yaitu materi A+. A+ tuh lebih susah ujiannya tuh. Ada hardware, ada software ya, ada OS-nya. Oke. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya malam ini, kesempatan malam ini sama waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Semi.